ada satu fakta yang menarik juga ya. Tadi saya katakan di awal bahwa ketika saya mencari di website Kemendagri dan Kementerian Keuangan, saya tidak mendapatkan keputusan tentang penyelenggaraan lomba ini. Namun yang menjadi sumber data dan fakta saya kan siaran pers. Nah, yang menarik adalah Bapak Tino Karnavian ya menyatakan bahwa ada dasar hukum ya, pertimbangan dasar hukum dalam menyelenggarakan lomba simulasi ini. Nah, saya bacakan teman-teman sekalian. Yang menarik adalah yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Itu yang pertama. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sinasiptek. Kemudian yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Binwas. Kemudian PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Kemudian Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam COVID-19. Kemudian yang terakhir adalah Kemendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan atau insentif inovasi daerah. Nah, yang menarik adalah kan penyelenggaraan lomba ini menggunakan dana insentif daerah. Dana insentif daerah. Aturan dasar dari penyaluran dana insentif daerah ini adalah Permen ya. Permen Nomor 19 garing PMK titik 07 tahun 2020 tentang penyaluran penggunaan dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana insentif daerah pada saat situasi pandemi global ini, pandemi COVID-19 ini. Nah, kok tidak dimasukkan menjadi pertimbangan gitu loh. Yang menarik, ya kan? Seharusnya ya ini kan seharusnya memang harus ada keputusan. Namun ini menjadi petunjuk juga bagi saya bahwa kok Bapak Tino Karnavian ini tidak memasukkan permen yang sangat keterkaitan ya sebagai aturan dasar yang utama, dasar hukum yang utama untuk penyaluran dana insentif daerah ya ke dalam ya pertimbangan keputusan penyelenggaraan lomba ini. Itu Bung Fadil yang menarik menurut saya untuk lupa kali dia masukin, kayaknya mau lupa. Ya mungkin aja kita kan, ya kita harus husnuzon sebagai ya. Muslim yang baik, husnuzon. Oke, betul. Masa bisa sebenarnya nggak boleh sih husnuzon. Pemerintah kita nggak boleh husnuzon, kita kritisi. Iya sih. Ya tapi ya mungkin saja Bapak Tino Karnavian ada di naskah siaran persnya, mungkin nggak kebaca ya kan, nggak kebaca. Tapi menarik juga sih. Menarik. Analisis kenapa ada analisis baru tuh? Itu bisa jadi judul skripsi. Kenapa nggak kebaca? Nah, apakah bisa kita nilai suatu pejabat publik itu lupa? Iya. Itu bisa jadi judul skripsi anak psikologi ya. Nah, betul juga itu kan. Dan anak ini fakultas khayalan. Tapi menarik nih ya, dalam kalau saya lihat dari fakta-fakta hukumnya seperti itu, dalam komunikasi politik memang isu lomba COVID ini ya, COVID apa tadi? Lomba video simulasi lomba protokol video, kesehatan. Iya, lomba video itu yang berhadiahkan 168 miliar ini memang secara isu dan bukan permainan ya, dan tingkat sharing opini publik di masyarakat memang tidak banyak tentang masyarakat tidak tahu banyak tentang ada lomba seperti ini dengan menghabiskan dana anggaran 168 miliar. Tetapi secara komunikasi ini kan isu gak banyak nih. Tapi kalau dilihat komunikasi sisi lainnya, para menteri, para jajarannya itu selalu mengkomunikasikan bahwa kita anggaran sudah habis, ibaratnya udah habis lah, kita udah pengap lah keuangan. Tapi di sini ada kontradiksi. Di depan rakyat dia ngomong seperti itu. Tapi di balik layar ibaratnya kok berkontradiksi nih antara mulut dan hati, ibaratnya seperti itu. Ya itu kan jadi cerminan juga kan begini. Dalam penyelenggaraan video simulasi ini, lomba simulasi ini, ya keputusan final itu ada di Kementerian Keuangan. Karena dana insentif daerah itu ya leading sektornya adalah Kementerian Keuangan. Nah, untuk yang menyelenggarakan lomba memang Kemendagri itu usul kepada Kementerian Keuangan dan diputuskan, ya kan diputuskan. Tapi saya nggak ketemu keputusannya. Tapi kan artinya Kementerian Keuangan di sisi lain dia menyatakan bahwa ekonomi kita terserang, ya kan prediksi ke depan kuartal kedua pertumbuhan ekonomi 3,8%. Lah kenapa diputuskan penyelenggaraan lomba ini? Ini ada kontradiksi sangat jelas gitu ya. Hati dan mulut berbeda gitu. Kayaknya pejabat publik memang omongannya omong kosong ya. Aduh, bisa jadi. Apa ini nama-nama dua menteri ini, waduh bisa kacar-kacar di reshuffle sama Pak Jokowi ini.
Kan bisa juga apa dua menteri ini yang di suatu objek yang dimarah-marahin lah. Iya, kayaknya apakah Pak Jokowi marah-marah ini memarahi dua menteri ini? Ya, bisa jadi sih. Bisa jadi lebih. Bisa jadi lebih tuh ya. Banyak banget menteri itu yang harus kita plototin gitu ya kinerjanya saat ini ya. Makanya saya katakan perlu juga sih, ya perlu juga menteri itu bukan hanya jago public speaking, ya kan? Ya, bagaimana ya mengarahkan opini masyarakat, ya kan, dengan opininya dia, ya kan? Namun implementasinya kacau balau. Itu kan. Nah, ini bagi teman-teman ya, teman-teman mahasiswa khususnya sebagai pos kritis terhadap pemerintah harus dilihat juga nih, ya kan? Dana ini jangan sampai kemana-mana nih, ya kan? Intinya kalau menurut saya Bung Fadil dalam penyelenggaraan negara jangan banyak pintu. Semakin banyak pintu itu banyak bagi-bagi nasi uduk. Bener. Kenapa nasi uduk? Karena datangnya pagi-pagi buta ya. Pagi-pagi buta. Iya. Jangan banyak pintu deh. Ya kan, dalam apalagi distribusi dana-dana itu jangan banyak pintu. Jangan. Semakin dikit pintu, semakin banyak semakin sedikit bagi-bagi. Semakin banyak. Wah. Teori ekonomi pun mengatakan itu kan, bahwa untuk pendistribusian kalau bisa langsung tangan pertama, langsung tangan kedua. Jangan memakai tangan-tangan lainnya. Kan nanti pasti ada cost yang lebih. Ini teori ekonomi yang ngomong ya. Ya itu sih memang yang menarik teman-teman sekalian. Ya menurut saya teman-teman khususnya para mahasiswa harus kontrol betul isu-isu yang sangat kontroversi ini, termasuk penyelenggaraan lomba ini, dan banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurut saya pertimbangannya itu sangat ya tidak tepat ya, minimal tidak tepat, dan harus kita berikan opini ya, berikan opini, berikan masukan. Bukan kita tidak cinta oleh pemerintah loh. Tidak, ya? Justru kecintaan pemerintah ini kita lemparkan sebuah perhatian yang lebih kritik, ya kan? Dengan kritik ini. Kalau misalkan bahasa kita memang kurang mengenakan ya kita mohon maaf. Tapi tujuan utama kita adalah untuk negara ini lebih bagus ya, lebih bagus penggunaan dananya ya kan. Untuk rakyat lah, itu untuk rakyat semacam. Oke, kesimpulan lu apa nih? Ya, kesimpulan saya tolong pemerintah ya, seluruh kementerian juga, khususnya presiden sebagai leadership dalam kabinetnya, mengontrol dengan baik bagaimana penggunaan dana ini harus dialokasikan dengan mekanisme yang tepat dan adanya prinsip efektif dan efisiensi. Itu Bung. Oke, mungkin kesimpulan saya simpel ya, karena ini adalah sebuah jabatan publik kementerian yang dipilih oleh presiden, yang dimana presiden memiliki hak prerogatif untuk mencabut dan memilih kementerian. Ini juga memiliki tanggung jawab presiden terhadap menilai atau mereview kinerja kementeriannya. Karena jangan sampai kinerja menteri yang tanda kutip misalnya buruk dan di mata publik jelek, ini akan berimbas kepada presiden juga. Ya, nah ini maka dari itu, dengan melihat isu kemarin Pak Jokowi marah-marah, seharusnya jika memang Pak Jokowi melihat ada kementerian yang kurang baik, maka jangan ragu untuk di-reshuffle. Apapun dia jabatannya, apapun dia memiliki kekuatan-kekuasaan politik di partai politik, maka gantilah demi kondisi saat ini Indonesia yang mengalami krisis ekonomi. Pak Jokowi mengakui loh, ada sense of crisis yang harus sama. Segala macam. Ini harus mengambil tindakan yang extraordinary kan. Begitu kata Bapak Jokowi. Nah, salah satunya adalah jika memang kementerian itu, salah satu menteri itu kurang baik, ya sikat miring, reshuffle saja untuk kepentingan rakyat dan negara. Itu sebagai cerminan juga bahwa memang pemilihan kabinet ini bukan bukan dominan kepentingan politik, tapi betul-betul kepentingan memang kredibilitas dan integritas para menteri. Itu dia Bung Fadil. Nah, ini juga harus bawahi bahwa isu tentang reshuffle ini, saya melihat bahwa kesimpulan. Oh iya udah. Bahas reshuffle terus dulu. Lupa. Bikin opini baru. Oke, itu aja dari kami teman-teman. Jika ada salah-salah kata, minal aidin wal faizin ya. Kalau ada salah kata ya, mohon maaf lahir batin gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau memang itu kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Oke, itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.